Selama ini kita mengkonsepsikan Tuhan seakan-akan Tuhan itu yang merampas semua kesenangan di bumi. Kata susah masuk terus menerus, ya nembus alam bawah sadar anak kita. Begitu dia dewasa, dia betul-betul memandang kehidupan itu susah dan penuh perjuangan. Dulu gak punya uang susah, karena gak sadar. Begitu punya uang tambah susah, karena gak sadar. Pernahkah kita bertanya, mengapa banyak orang merasa agama hanya berisi larangan, ancaman, dan rasa takut? Apakah benar Allah menghendaki hidup kita tanpa kebahagiaan? Ataukah selama ini kita belum benar-benar mengenal sifat-sifatnya sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran? Ngaji diri, ngaji rasa, belajar mengenal diri dan menyadari kedekatan Allah. Katakanlah, siapakah yang mengharamkan perhiasan dari Allah yang telah disediakan untuk hamba-hambanya dan rezeki yang baik? Sejak kecil banyak di antara kita mengenal agama melalui daftar larangan dan ancaman. Tanpa kita sadari, gambaran tentang Allah pun perlahan terbentuk dari rasa takut, bukan dari pengenalan yang utuh terhadap sifat-sifatnya. Padahal Al-Quran berulang kali memperkenalkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, Maha Bijaksana, sekaligus Maha Adil. Dia menciptakan keindahan, memberi rezeki, menumbuhkan harapan, dan mengundang manusia untuk berpikir, bersyukur, serta menyadari kedekatan kepadanya dengan penuh kesadaran. Lalu bagaimana seharusnya kita memandang kebahagiaan, harta, keindahan, dan kehidupan menurut Al-Quran? Apakah semuanya harus dijauhi atau justru disyukuri dan diarahkan agar menjadi jalan untuk mencapai Allah? Ini yang paling berbahaya itu kita menindas diri sendiri atas nama keyakinan kita, atas nama kepercayaan kita, cuman ingin dipandang orang suci dalam tanda kutip. Banyak gak kayak gitu? Banyak. Puasa bertahun-tahun sampai kurus kering gitu. Sampai suatu saat orang, wih puasanya gak berhenti-berhenti. Siang puasa, malam puasa. Malamnya cuma minum air putih, besoknya sakit. Terus buat apa gelar manusia suci yang kamu dapat dari orang itu? Bukan dari Tuhan, dari orang karena kamu ini pandang suci oleh orang. Emang Allah nyuruh begitu? Dengan musik haram. Apa tidak boleh kita menyenangkan telinga kita dengan suara bagus gitu? Bukannya di sini ada Allah yang Maha mendengar? Bukannya Allah senang yang indah-indah? Apa tidak boleh gitu? Telinga kita dikasih kesenangan dengan musik yang bagus gitu. Jadi seakan-akan Tuhan itu dikonsepsikan sadis banget. Sampai semua kesenangan dari dunia dirampas oleh Tuhan. Dengar musik gak boleh. Ketawa ngakak dikit gak boleh. Di Bali sekarang ada meditasi tertawa loh. Yang hadir di situ orang-orang yang mohon maaf, kanker payudara, tumor, kanker otak. Tiap hari hanya tertawa terbahak-bahak, sembuh sakitnya. Murah banget. Tertawa aja tiap hari. Makanya namanya meditasi tertawa. Terus mau dibilang haram lagi? Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta. Ini halal dan ini haram. Mengenal Allah sebagai zat yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Al-Quran berkali-kali mengingatkan bahwa Allah menciptakan keindahan sebagai bagian dari nikmat-Nya. Ayat ini menegaskan bahwa manusia tidak boleh mengharamkan sesuatu yang Allah telah halalkan tanpa dasar. Ada kecenderungan sebagian orang yang menggambarkan agama hanya sebagai kumpulan larangan, sehingga seolah-olah Allah tidak menghendaki kebahagiaan manusia. Memandang bahwa keindahan dapat menjadi jalan mengenal Allah, apabila menghadirkan rasa syukur dan tidak menumbuhkan kelalaian. Banyak ulama tasawuf berbicara tentang keindahan alam, seni dan suara yang membangkitkan kecintaan kepada Sang Pencipta. Ini menunjukkan bahwa tertawa, rasa syukur, hubungan sosial yang hangat, dan emosi positif dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kualitas hidup.
Bahkan terapi tertawa telah diteliti sebagai terapi pendamping pada beberapa kondisi dan menjadi pelengkap yang dapat membantu kesejahteraan psikologi seseorang. Selama ini kita mengkonsepsikan Tuhan seakan-akan Tuhan itu yang merampas semua kesenangan di bumi. Kalau Tuhan merampas kesenangan di bumi, berarti Tuhan sedang memerangi bumi kita. Bukankah bumi diciptakan ciptaan Tuhan? Biar ngerti. Agak kenceng saya bicarain. Karena kadang-kadang kita ini sok-sok suci. Ingin dipandang orang seperti apa, kadang-kadang kita menindas diri sendiri, lebih parah lagi menindas orang lain. Ceramah agama itu tiap hari neraka. Kayaknya Tuhan tuh demen banget sama neraka. Kayaknya Tuhan tuh seneng banget sama api neraka, karena dikit-dikit neraka gitu. Ancaman aja terus yang ditebar. Kalau kita menebar neraka terus menerus, menebar rasa bersalah terus menerus, like attracts like. Apa yang terjadi? Otak kita akan menciptakan semua hal sebagaimana yang akan datang. Like attracts like. Jadi kalau yang diciptakan di sini ketidakbahagiaan, yang akan datang dalam hidup ketidakbahagiaan. Kalau kita menciptakan kebahagiaan, yang akan datang kebahagiaan. Kabarkanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Apakah agama hadir untuk menghilangkan seluruh kegembiraan manusia? Al-Quran memperkenalkan Allah dengan keseimbangan yang indah. Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Namun Al-Quran juga mengingatkan adanya pertanggungjawaban atas setiap amal manusia. Karena itu, ada harapan kepada rahmat Allah dan ada rasa takut yang membuatnya menjauhi maksiat. Apabila dakwah hanya dipenuhi ancaman, sebagian orang dapat tumbuh dengan gambaran bahwa Allah hanya ingin menghukum. Ini tidak sejalan dengan misi Rasulullah yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Ada konsep mahabbah, yaitu cinta kepada Allah. Para sufi menggambarkan bahwa ketaatan yang lahir dari cinta akan melahirkan ketulusan, bukan sekadar ketakutan. Pikiran yang terus-menerus berfokus pada ancaman dapat meningkatkan kecemasan, mempengaruhi cara seorang mengambil keputusan, dan membuatnya lebih peka terhadap hal-hal negatif. Manusia diperintahkan untuk menjaga prasangka baik kepada Allah, berikhtiar dan bertawakal. Dalam buku The Secret, jika kamu punya utang dan kamu selalu berpikir hutang, maka kamu akan banyak hutang. Dia ngasih saran cuma satu kok. Ganti kata utang dengan berkelimpahan. Nanti utangmu lunas, tabunganmu nambah. Cuma diganti saja, utang diganti dengan berkelimpahan. Diganti saja, diinstal kembali di alam bawah sadar. Itu keren. Makanya yang dari kecil selalu dengar dari orang tuanya, "Nak, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Nah, hidup itu susah dan penuh perjuangan. Minta uang jajan, jangan jajan, cari uang tuh susah. Pengen kerupuk, jangan beli kerupuk, cari uang tuh susah." Kata susah masuk terus menerus, ya nembus alam bawah sadar anak kita. Begitu dia dewasa, dia betul-betul memandang kehidupan itu susah dan penuh perjuangan. Pengen kerupuk saja susah dan penuh perjuangan. Siapa yang menginstalkan program itu ke dalam anak-anak kita? Kita sendiri. Karena kita sering lupa bahwa semua yang kita katakan berulang-ulang itu akan menjadi program di alam bawah sadarnya anak kita. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ucapan yang terus-menerus diulang dapat membentuk pola pikir seseorang. Al-Quran mengajarkan agar seorang mukmin tidak mudah berputus asa dari rahmat Allah. Harapan adalah bagian dari iman. Ketika seorang terus meyakini bahwa Allah Maha luas rezekinya, ia akan terdorong untuk terus berusaha, berdoa dan tidak menyerah menghadapi kesulitan. Terdapat konsep menjelaskan bahwa keyakinan, cara berpikir dan dialog batin dapat mempengaruhi motivasi, keberanian mengambil peluang, serta ketahanan menghadapi kegagalan. Seorang anak yang terus mendengar bahwa dirinya mampu biasanya tumbuh lebih percaya diri dibandingkan anak yang terus-menerus menerima ucapan yang merendahkan. Pentingnya berprasangka baik kepada Allah. Seseorang hamba tidak tenggelam dalam pesimisme karena ia percaya bahwa rahmat Allah selalu lebih luas daripada kesulitannya.
Sikap ini bukan berarti menolak kenyataan, melainkan memandang kenyataan dengan hati yang penuh harapan kepada Allah. Maka yang perlu kita install dalam hati adalah keyakinan bahwa Allah Maha Pemberi rezeki dan bahwa setiap usaha yang dilakukan dengan jujur dan sabar tidak akan sia-sia di sisinya. Ini hal-hal yang dasar ini, hal dasar. Ingin anak sukses, tapi yang dimasukkan di otak mereka itu apa? Keraguan tentang masa depannya. Begitu jalan-jalan ke pasar, anak pegang sepatu, "Bu, sepatunya bagus." "Mahal, Nak." Kata mahal itu sudah mencegah anak itu tidak akan pernah pakai sepatu itu. Kenapa sih tidak ngomongnya, "Nanti kamu juga bisa beli sendiri. Nanti kamu bisa pakai, nanti bisa beli kok." Kenapa tidak diganti dengan kata-kata yang menyenangkan? Dari terus-menerus menghujamkan kata-kata yang pesimis, membatasi. Nah, makanya ketidaksadaran itu seperti orang tidur sambil berjalan. Orang tidur, walaupun dia jalan, tetap saja nggak sadar. Ngerti maksud saya? Orang tidur walaupun sibuk dia, ya namanya juga tidur, cuman sambil berjalan. Tetap saja dia tidak sadar. Nah, kira-kira kebanyakan manusia itu seperti itu sekarang. Sibuk dari pagi sampai sore, tetapi tidak sadar dengan kesibukannya sendiri. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku agar mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik. Banyak kata-kata yang kita ucapkan lahir tanpa kesadaran. Al-Quran mengajarkan agar manusia membiasakan perkataan yang baik. Kata-kata bukan sekedar rangkaian suara, tetapi dapat menjadi sumber semangat, penghiburan, bahkan arah bagi kehidupan seseorang. Ini selaras dengan berbagai penelitian psikologis yang menunjukkan bahwa dukungan, penghargaan yang tulus, dan komunikasi yang positif dapat membantu membangun rasa percaya diri, keberanian belajar, dan ketahanan menghadapi kegagalan. Sebaliknya, label yang terus-menerus merendahkan dapat mempengaruhi seseorang memandang dirinya dalam jangka panjang. Menjaga lisan merupakan bagian dari penyucian hati. Ini menjelaskan bahwa lisan menjadi cermin keadaan hati. Ketika hati dipenuhi rasa syukur dan kasih sayang, ucapan yang keluar pun cenderung membawa ketenangan dan harapan bagi orang lain. Kita boleh mengingatkan anak tentang tantangan hidup, tetapi disertai keyakinan bahwa dengan pertolongan Allah, ilmu dan usaha yang sungguh-sungguh, tantangan itu dapat dihadapi. Karena itu, kita perlu bertanya kepada diri sendiri, apakah kata-kata yang saya ucapkan hari ini menjadi beban bagi hati mereka atau menjadi cahaya yang dapat menguatkan langkah mereka? Dia cari uang, menumpuk-numpuk uang, dia tidak sadar buat apa. Jadi maksud saya, dulu gak punya uang susah, karena gak sadar. Begitu punya uang, tambah susah, karena gak sadar. Kenapa? Waktu gak punya uang, susahnya cuman kekurangan. Tapi setelah punya uang, susahnya kemelekatan, takut hilang yang dia punya. Kan lebih dahsyat lagi. Makanya jarang orang stres, orang yang gak punya uang. Rata-rata orang stres, orang yang banyak uang. Dulu saya gak percaya orang banyak uang bisa stres. Tapi setelah banyak orang yang datang ke tempat saya, ternyata setelah saya hitung pakai statistik, ternyata lebih banyak orang stres, banyak uang. Jarang ya orang-orang yang gak punya uang susah tidur. Tukang beca gak punya uang, kalau gak ada yang bisa ditarik, tidur saja di becanya. Luar biasa. Sampai-sampai dia tidur dari pagi sampai sore, lupa kalau dia harus narik beca. Itu anugerah. Karena apa? Banyak orang yang punya uang, uangnya habis digunakan untuk belanja obat tidur agar dia bisa tidur. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu. Masalah bukan terletak pada banyak atau sedikitnya harta. Al-Quran tidak pernah melarang manusia mencari rezeki. Bahkan agama mendorong umatnya untuk bekerja, berdagang, dan berkarya. Namun Al-Quran juga mengingatkan bahwa keinginan untuk terus-menerus menumpuk harta dapat membuat hati lalai dari tujuan hidup yang lebih besar.
Para ulama tasawuf membedakan antara memiliki harta dan dimiliki oleh harta. Seorang mukmin boleh kaya, tetapi jangan sampai kekayaannya menguasai hati dan menentukan nilai dirinya. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa setelah kebutuhan besar dan rasa aman terpenuhi, peningkatan kekayaan tidak selalu diikuti oleh peningkatan kebahagiaan yang sebanding. Hubungan yang hangat, kesehatan, makna hidup, rasa syukur, dan tujuan yang lebih jelas seringkali lebih berpengaruh terhadap kesejahteraan batin daripada sekedar bertambahnya materi. Rezeki adalah amanah yang patut disyukuri, dicari dengan cara yang halal, dimanfaatkan untuk kebaikan, dan dibagikan kepada yang membutuhkan. Ketika harta berada di tangan, ia bisa menjadi sarana ibadah. Tetapi ketika harta menguasai hati, ia dapat berubah menjadi sumber kegelisahan. Sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat untuk yang lainnya. Agama tidak hadir untuk merampas kebahagiaan manusia, tetapi untuk membimbingnya agar menemukan kebahagiaan yang tidak mudah hilang oleh perubahan dunia. Harta, kesehatan, keluarga, dan segala keindahan adalah nikmat yang patut disyukuri. Namun semuanya akan menemukan makna terdalam ketika hati tetap tertuju kepada Allah. Yakin kita menjadi pribadi yang mampu menikmati nikmat tanpa diperbudak olehnya. Bekerja tanpa kehilangan keluarga, memiliki harta tanpa kehilangan ketenangan, dan beragama dengan penuh cinta, harapan, tanggung jawab, serta ketakwaan. Karena pada akhirnya, kekayaan yang paling berharga adalah hati yang mengenal Tuhannya. Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat,